Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar materi matematika di SMA pada topik persamaan trigonometri. Bagi yang belum sempat menyimak video 1-6 berkenaan dengan trigonometri, bisa disimak di Wahyudi AS channel atau pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada persamaan trigonometri yang merupakan rangkaian dari seri trigonometri bagian yang ke-7. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tangen X sama dengan tangen alfa. Tentu kalian sudah belajar sebelumnya berkenaan dengan fungsi sinus, kosinus, dan tangen, serta grafik dari fungsi sinus, kosinus, dan tangan ya. Bagi yang belum begitu memahami, bisa kalian lihat di video sebelumnya ya, video ke-6, untuk bisa memudahkan belajar di kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dari bentuk sin X sama dengan sin alfa ya. Perhatikan fungsi trigonometri dari sin X ya. Grafiknya bisa dilihat yang sudah nampak di layar ya. Ciri dari grafik fungsi Y sama dengan sin X, jadi sin 0 itu nilainya 0, sin 90 nilainya 1, sin 180 nilainya 0, sin 270 nilainya min 1, dan sin 360 nilainya 0. Setelah itu nanti ketika periodik, periodiknya sinus adalah berapa? Ya, 360 ya, nanti akan sama dengan sebelumnya. Ya. Untuk mendapatkan penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa, kita pilih alfa, sudut sembarang di sini. Kita tarik nilai, kita temukan nilai dari sin alfa. Ya, ini adalah nilai dari sin alfa yang merupakan salah satu nanti penyelesaian dari sin X itu sendiri. Nah, tentu selain sin alfa, maka ada sudut-sudut yang lain yang nilai sinnya sama dengan sin alfa. Ya, caranya gimana? Kita tarik garis lurus ya, maka nanti kita akan dapatkan titik-titik yang lain yang nilainya sama dengan sin alfa. Oke, kita cari yang pertama ya, karena periodiknya dari sin itu 360, maka sudut alfa ini kita tambah 360 derajat, kita tarik ternyata nilainya sama dengan sin alfa ya. Ini berarti sudutnya 360 derajat plus alfa, sehingga kita peroleh salah satu penyelesaian bahwa sin X sama dengan sin alfa ketika X-nya sama dengan alfa dan periodiknya berarti X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi nanti selain di sini ditambah 360 derajat juga akan nilainya sama. Kalau dibuat dalam radian, maka X sama dengan alfa plus K kali 2B radian. Sekali lagi, sin X sama dengan sin alfa, penyelesaiannya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau plus K kali 2B. Kemudian perhatikan yang biru ini juga memiliki nilai yang sama dengan sin alfa ya. Kalau kita tarik sudutnya ya, ini simetris ya. Kalau ini ke sini alfa, tentunya ini juga alfa. Kalau ini 180 berarti sudut ini 180 min alfa ya. Dan periodiknya kalau kita tambah 360 derajat tentu juga akan sama. Berikutnya lagi periodik 360 akan sama seperti itu, sehingga kita dapatkan selesaian yang kedua bahwa sin X sama dengan sin alfa, X nya sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat, atau kalau dibuat dalam radian P min alfa plus K kali 2B. Jadi P sama dengan 180 ya. Jadi sin X sama dengan sin alfa ada dua selesaian, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau K kali 2B, dan X sama dengan P 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan P min alfa plus K kali 2B. Oke, contoh ini mudah-mudahan bisa memahamkan mengenai
penyelesaian yang sudah kita dapat tadi ya. Yang pertama, sin X sama dengan sin 30 derajat, kita diminta menentukan nilai dari X yang memenuhi persamaan, dan sin 2X sama dengan setengah akar 2. Kita mulai dari sin X sama dengan sin 30 derajat ya. Oke, selesaian yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 ya. Oke, untuk K sama dengan 0 tentunya X sama dengan 30 derajat, K sama dengan 1, X-nya sama dengan 390 derajat. Tentu untuk kakak yang lain merupakan juga penyelesaiannya. Kita pilih 2 saja dulu. Oke, yang kedua adalah ketika X sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus K kali 360. 180 itu berarti 150 derajat plus K kali 360 derajat. Maka ketikanya K-nya 0, berarti kita peroleh X-nya 150, K-nya sama dengan 1, X-nya 510 derajat. Sehingga beberapa penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat. Tentu dengan yang lain juga masih banyak. Sehingga nanti pada permasalahan-permasalahan yang lain, X-nya biasanya dibatasi ya. Bahkan antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya juga menyesuaikan. Oke, yang kedua sin 2X sama dengan setengah akar 2. Maka kita harus bisa menemukan kira-kira sin berapa yang nilainya setengah akar 2. Nah, karena ini termasuk sudut istimewa ya. Masih ingat ya berapa sin yang nilainya setengah akar 2? Ya, sin 45 derajat. Jadi sin 2X sama dengan sin 45 derajat. Setelah itu dengan cara yang sama, untuk penyelesaian yang pertama berarti 2X sama dengan 45 derajat plus K kali 360. Karena kita diminta X-nya semua dibagi 2 ya. Jadi X sama dengan 45 bagi 2, 360 bagi 2, 22,5 plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh X-nya 22,5, K sama dengan 1 kita peroleh X-nya 225 tambah 180, 202,5 ya. Yang kedua, 2X sama dengan ya 180 derajat min 45 tambah K kali 360 ya, dibagi 2 semuanya 180 dikurangi 45, 135 bagi 2, 67,5 ya. 160 bagi 2, 180, K kali 180 derajat. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya 67,5, K sama dengan 1, X-nya 247,5 derajat ya. Jadi beberapa himpunan penyelesaiannya adalah 22,5 derajat, 67,5 derajat, 202,5 derajat, 247,5 derajat, dan banyak penyelesaian yang lainnya. Oke, berikutnya ke bentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Perhatikan fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan kosinus alfa ya. Untuk mendapatkan penyelesaiannya dengan cara yang sama pada bentuk sin tadi, kita pilih alfa sembarang ya, kita peroleh nilai dari cos alfa yang merupakan salah satu penyelesaian dari cos X sama dengan cos alfa. Untuk mendapatkan penyelesaian yang lain, kita tarik garis lurus, ternyata banyak titik yang nilainya sama dengan cos alfa ya. Dengan memperhatikan periodik dari cos alfa, salah satunya adalah 360 derajat plus alfa ini ternyata juga memiliki nilai yang sama dengan cos alfa. Sehingga penyelesaian dari cos X sama dengan cos alfa yang pertama adalah X sama dengan alfa plus, nah ini dengan periodiknya nanti ya, alfa plus K kali 360 derajat atau K kali 2B untuk bentuk radian ya. Nah, ini adalah nilai yang sama berikutnya, diberi tanda biru ya. Ini kita tarik ya untuk mendapatkan sudutnya. Ingat kalau di puncak ini, di puncak dari cos ini nilainya 360, berarti ini ke sini alfa ya, sama dengan di sini alfa. Nah, berarti sudut di sini adalah 360 min alfa. Tentunya dengan periodiknya ditambah 360 tambah 360 dan seterusnya. Ini perhatikan ini juga nilainya sama. Di 360 derajat min alfa ditambah 360. Sehingga kita peroleh penyelesaian yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. X-nya sama dengan 360 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Karena kita menggunakan notasi K kali 360 derajat, berarti 360 derajat yang di 360 derajat min alfa ini kita ikutkan ke bentuk K, sehingga ini ikut ke sini ya, sehingga bentuknya menjadi X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat, atau dalam radian min alfa plus K kali 2B. Jadi sederhananya kalau cos X sama dengan cos alfa itu penyelesaiannya plus minus alfa ditambah K kali 2B atau
plus minus alfa ditambah K kali 360. Oke, perhatikan dua contoh berikut ya. Cos X sama dengan cos pi per 3, yang kedua cos 3X sama dengan min setengah ya. Oke, mulai dari nomor 1, cos X sama dengan cos pi per 3, ada dua selesaian di bentuk cos X sama dengan cos alfa, yaitu plus minus alfa plus K kali 360 atau plus minus alfa ditambah K kali 2pi. Karena menggunakan radian, maka yang pertama X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi ya. Untuk K sama dengan 0, X-nya pi per 3, K sama dengan 1, X-nya 2, 1 per 3pi. Selesaian yang kedua adalah min X min pi per 3 ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, X-nya min pi per 3, K sama dengan 1, berarti 2pi dikurangi pi per 3, 1 2 per 3pi. Sehingga kita peroleh beberapa himpunan penyelesaiannya adalah min pi per 3, pi per 3, 1 2 per 3pi, dan 2 1 per 3pi. Tentu dengan beberapa penyelesaian yang lain ya. Yang kedua, cos 3X sama dengan min setengah. Ingat, kalau cos yang bernilai setengah itu berapa? Nah, 60 derajat ya. Karena minus berarti yang di kuadran 2, 180 dikurangi 60, berarti 120 derajat. Kalau kita ubah dalam bentuk radian, berarti 120 per 180. Ya, 2 per 3pi ya. Jadi cos 3X sama dengan cos 2pi per 3. Selesaian yang pertama, 3X sama dengan 2pi per 3 ditambah K kali 2pi, maka kita bagi semuanya dengan 3, X sama dengan 2pi per 9 plus K kali 2pi per 3. Untuk K sama dengan 0, X-nya 2pi per 9, K sama dengan 1, X-nya berarti 2pi per 9 ditambah 2pi per 3, 8pi per 9. Yang kedua, 3X sama dengan min ya, plus minus alfa ya, berarti min 2pi per 3 plus K kali 2pi, K sama dengan 0 berarti min 2pi per 3, K sama dengan 1 berarti min 2pi per 3 ditambah 2pi, jadi 1 per 3pi. Beberapa penyelesaiannya adalah min 2pi per 3, 2pi per 9, 8pi per 9, dan 1 per 3. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu pada persamaan tangan X sama dengan tangan alfa. Perhatikan grafik Y sama dengan tangan X ya. Dengan cara yang sama untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita ambil alfa sembarang ya, kemudian kita tarik, kita dapatkan tangan alfa yang merupakan salah satu penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan alfa. Tentu kalau kita tarik garis lurus, ternyata selesainya tidak satu, nanti banyak ya. Jadi kalau perediknya dari tangan itu ke sumbu X positif sama negatif kita gambarkan terus, maka akan kita dapatkan titik-titik yang nilainya sama dengan tangan alfa. Oke, masih ingat ya, tangan itu perediknya 180 ya. Berarti ini kalau kita tambah 180 derajat, berarti 180 derajat plus alfa, ya, maka dia akan memiliki nilai yang sama dengan tangan alfa. Berikutnya nanti kalau juga ditambah lagi dengan 180 derajat, tentu akan sama. Sehingga untuk tangan kita ada satu penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali periodiknya tangan, yaitu 180 derajat. Kalau dibuat dalam radian, berarti X sama dengan alfa plus K kali pi ya. Jadi kalau tangan kita hanya dapat satu ya, X sama dengan alfa plus K kali 180, atau X sama dengan alfa plus K kali pi. Oke, sekarang tentukan nilai X dari yang memenuhi persamaan tangan X sama dengan tangan pi per 4 dan tangan 2X min 45 derajat sama dengan 1 ya. Yang pertama, tangan X sama dengan tangan pi per 4. Jadi ada satu selesaian ya, yaitu X sama dengan pi per 4 plus K kali pi. Berarti untuk K sama dengan 0, X-nya pi per 4, K sama dengan 1, X-nya 1 per 4 pi. Misalkan K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2 1 per 4 pi. Jadi beberapa penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan pi per 4 adalah adalah pi per 4, 1 pi per 4, dan 2 1 per 4 pi. Dan beberapa penyelesaian yang lain ya. Oke, yang kedua, tangan 2X min 45 derajat sama dengan 1. Berarti kita harus cari tangan yang nilainya 1. Masih ingat itu istimewa tangan yang bernilai 1? Ya, tangan 45. Jadi tangan 2X min 45 derajat sama dengan tangan 45 derajat. Oke,
Berarti kita masukkan dalam bentuk penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan alfa, berarti 2X min 45 sama dengan 45 plus K kali 180 derajat. Min 45 kita pindah ke ruas kanan, jadi 2X sama dengan 90 plus K kali 180, semuanya dibagi 2. X sama dengan 45 plus K kali 90 derajat ya. K sama dengan 0, berarti X nya 45, K sama dengan 1, X nya 135, K sama dengan 2, X nya 225 derajat, dan seterusnya ya. Jadi ini beberapa penyelesaiannya, yaitu 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat. Oke, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan persamaan trigonometri. Mudah-mudahan konsepnya bisa kalian kuasai dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video seri trigonometri berikutnya. Senang bersama kalian, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.